Baik, pertanyaan yang kelima, ini dari Mas Hadi. Izin bertanya, silakan Mas. Apakah kerugian bagi masyarakat itu sendiri dianggap sangat mengkhawatirkan atau bahaya sehingga pemerintah perlu melakukan tindakan penegakan hukum untuk VTube dan TikTok Cash? Ya, bagaimana Pak? Pak Anton, boleh silakan Pak? Ya, terima kasih Mas Hadi. Saya pikir bagus pertanyaannya ya. Karena memang saya terus terang, saya juga mendapat laporan karena ada ini masih saudara juga. Dia udah ikut VTube itu, dia udah nonton, sudah ini saya tanya apakah ada menguntungkan nggak? Ya menguntungkan sih tidak Bang katanya, tetapi bisa membantu lah untuk menambah katanya gitu. Tapi saya katakan sekali lagi itu tidak ada izin, itu harus dihentikan oleh kami. Nah begini Mas Hadi, kalau nanti kami biarkan ternyata ada dirugikan, ini kan sebelum ada yang teriak nih dirugikan, sehingga aman-aman aja. Jadi begitu nanti dirugikan, tentu pemerintah juga nanti, seperti kata Pak Tom tadi, nanti orang malah mengklaim ke SWI nanti, Pak kembalikan uang saya yang telah masuk sekian juta gitu kan. Untung dibagi, kata Pak Tom tadi kan, ya seperti itu. Jadi ini dalam rangka pencegahan sebetulnya, kan mencegah lebih baik daripada mengobati sebetulnya kan. Begitu nanti sudah besar ternyata dia sudah banyak yang dia dirugikan, tidak kembali pula, nanti kan makin besar kerugiannya. Jadi dalam rangka pencegahan sedini mungkin kami lakukan ini. Jadi tindakan hukum ini sebetulnya dalam rangka pencegahan untuk mencegah supaya jangan ada kerugian lainnya. Jadi ada analogi seperti ini. Ketika hakim memutuskan menghukum seorang pencuri kuda, jadi hakim mengatakan, saya hukum Anda supaya kuda-kuda orang lain jangan tercuri. Seperti itulah kira-kira. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Anton. Pak Tongam kayaknya mau nambahkan nih Pak. Benar, saya sebentar Pak Antonius, tapi saya nggak pernah kehilangan kuda, kehilangan burung, pernah burung. Burung apa itu Pak? Burung apa Pak Tongam? Burung yang berkicau. Iya, jadi memang benar. Jadi kegiatan-kegiatan seperti TikTok Cash, VTube ini yang diduga merupakan kegiatan skema piramida, kenapa harus dihentikan? Walaupun saat ini teman-teman yang ikut itu di TikTok Cash dan VTube mengatakan masih untung, tidak dirugikan. Tetapi ini kan menggali lubang sebenarnya. Jadi ini kan seperti deret hitung ini. Hari ini mungkin 30, besok 90, besoknya 100, 2000 gitu. Ini semakin dalam, pada saatnya akan semakin banyak yang dirugikan. Oleh karena itu kita minta dihentikan sampai dia mengurus legal. Nah ini memang penting, normalisasi ini bisa saja sepanjang mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan izin. Jadi kita hentikan dengan segera, tidak mesti ada yang dirugikan, tapi potensi kerugian yang besar ke masyarakat kita ke depan, di mana nanti pada suatu saat dia meledak, nah ini menjadi masalah. Jadi semakin banyak yang rugi. Ini ibarat piramida. Jadi pada saat ini kita potong di pucuknya, belum sampai ke lantai paling bawah. Jadi untuk menghindari kerugian masyarakat yang lebih besar. Walaupun sekarang ini mungkin ada kerugian di masyarakat kita yang pada ikut pertama, tapi kita menghindari kerugian yang semakin besar seperti piramida. Siap. Tapi Pak Tongam, aku mau tanya juga nih Pak. Kalau dari sudut pandangnya Pak Tongam, dari sudut pandangnya Satgas Waspada Investasi dan juga teman-teman OJK, sebenarnya kenapa sih Pak masyarakat kita itu masih banyak yang mempercayai aplikasi tersebut Pak? Iya, ada beberapa penyebab. Paling tidak kami lihat ada 4 penyebab sehingga masyarakat kita banyak mempercayai aplikasi-aplikasi seperti ini. Yang pertama adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat. Masyarakat kita perlu kita didik, edukasi untuk mengenal produk-produk keuangan, produk-produk investasi secara baik. Sehingga mereka bisa mengetahui mana yang bisa diikuti, mana penipuan, mana yang benar. Jadi tingkat literasi masyarakat yang pertama. Yang kedua juga perilaku masyarakat kita sangat mudah tergiur dengan imbal hasil tinggi dalam waktu cepat. Mudah dapat uang tanpa kerja, duduk-duduk saja bisa dapat uang. Bahkan ada yang menawarkan tidur saja digaji. Nah ini sangat menarik sebenarnya. Jadi adanya perilaku sebagian masyarakat kita yang memang sangat mudah mendapatkan imbal hasil tinggi tanpa bekerja. Jadi contohnya hanya top up sedikit, dapat Fortuner, dapat mobil, dapat rumah. Jadi seperti ini, kita beli anggota 5 juta, setahun dapat 120 juta. Bahkan nanti ada yang beli 10
keanggotaan untuk mendapatkan 1,2 miliar. Nah, ini lebih banyak dari pekerja eselon menteri mungkin kan, jadi itu. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah memang ada kesulitan ekonomi di beberapa masyarakat kita. Jadi mereka itu lebih cenderung kalau ada uangnya menanamkan secara cepat tanpa melihat risikonya. Jadi tanpa kerja dapat uang. Dan yang paling mengerikan juga, udah kesulitan ekonomi, mereka ada yang minjam juga untuk masuk ke investasi legal ini. Nah, ini yang sangat miris kita. Jadi karena dilihat tingkat pengembaliannya sangat tinggi, mereka minjam. Contohnya, mereka itu masuk ke pengawas dengan 5 juta, pinjam dari orang lain dengan bunga contohnya 5% per bulan, dia akan mendapat 120 juta setahun. Dia hitung-hitung, wah ini masih untung besar. Nah, sudah nggak punya uang, minjam lagi, dan akhirnya ketipu. Ini sangat-sangat parah. Jadi untuk itu perlu sadar masyarakat kita. Sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa pendapat ahli bahwa investasi itu dilakukan karena memang ada uang kita yang lebih, bukan minjam kan gitu. Ya, betul Pak. Minjam untuk investasi. Jadi jangan kita minjam untuk membeli sesuatu yang memang berisiko yang sangat tinggi. Kemudian yang keempat, adanya testimoni dari peserta. Ini yang paling mengerikan juga. Para peserta-peserta yang datang duluan ini memberi testimoni bahwa wah saya dibayar. Karena apa? Karena dia punya kepentingan untuk banyak peserta yang datang belakangan. Ini juga sangat berbahaya sebenarnya. Jadi ada testimoni, bahkan juga ada menggunakan tokoh-tokoh masyarakat, selebritis. Ini perlu kita hindari. Jadi karena dilihat orang lain sudah dapat uang, contohnya ada yang dapat 1 juta sehari, ya saya tertarik dong. Wah, luar biasa, tanpa kerja. Atau di garasinya sudah ada Fortuner gitu. Wah, dari mana? Dari entitas ini ya ini. Jadi mudah terpengaruh terhadap testimoni yang justru itu semu sebenarnya. Orang-orang yang testimoni itu adalah yang menginginkan orang lain untuk terjebak juga sebenarnya. Kalau bisa kita katakan. Kalau dia dalam orang Medan itu biasanya itu yang ngajak orang itu bukan mau memberikan keuntungan, bukan kamu kita ajak untuk dapat untung ya. Harusnya nggak gitu. Bahasanya itu di Medan itu, bang, kutipu kau ya katanya. Oke, silakan tipu saya, gitu kan. Terus dia bilang juga, tolong ya, tipu orang lain supaya kau juga dapat uang. Oke, ditipu orang lain. Dan dia bilang sama orang yang kau tipu itu, tipu lagi orang lain. Jadi multi level ini bukan multi level marketing, tapi multi level tipu menipu sebenarnya. Nah itu, jadi ini. Ya, siapa? Jadi sebenarnya ada perbedaan antara multi level marketing yang memang beneran ada produknya dan jelas konsep bisnisnya, tapi kalau yang model kayak gini yang money game ini yang berbahaya dan merugikan seperti itu ya Pak ya. Jadi memang ada multi level, memang ada model bisnis multi level, tapi itu multi level yang memang beneran ada produknya. Tapi ada juga yang seperti ini yang money game yang merugikan seperti itu ya Pak ya. Ya, ini bukan multi level, ini multi tipu menipu ini. Siap. Nah, Pak Tongam nih Pak, satu lagi sebelum saya ke Pak Anton Pak. Tadi kan udah ngomongin soal merugikan nih Pak. Nah, masalahnya ini banyak banget yang kemarin sempat tanya ke aku nih Pak Tongam. Kalau misalkan ada orang nih masyarakat yang udah terlanjur daftar nih Pak Tongam. Nah, terus gimana? Apakah ada kompensasi kerugian? Gitu kata mereka Pak. Gimana tuh Pak? Iya, pelaku harus bertanggung jawab. Apabila ada masyarakat yang dirugikan agar segera lapor polisi untuk dilakukan proses hukum. Karena itulah satu-satunya jalan bagaimana kita bisa melihat apakah ada uangnya atau enggak. Tapi memang selama ini dalam pengalaman kita, investasi legal ini yang masuk proses hukum tidak pernah ada kembali uangnya 100%. Pengalaman di Pandawa Depok, CSI Cirebon, Green for Freedom, itu nggak ada uangnya kembali. Oleh karena itu memang kewaspadaan yang pertama. Dan juga perlu digarisbawahi bahwa pemerintah tidak menanggung kerugian akibat investasi legal. Tidak ada dasar hukumnya. Yang satu-satunya cara ya memang itu tadi. Tolong nanti rekan-rekan yang dirugikan, kami sangat mendorong sebenarnya untuk proses hukum supaya ada efek jera. Karena bagaimanapun juga ini perlu kita hentikan sehingga mereka bisa bekerja atau melakukan kegiatan usaha secara legal. Itu tujuan kita. Betul. Baik. Siap. Terima kasih Pak Tongam. Aku ke